Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat hingga nikmat sehat sehingga kita bisa hadir pada kajian rutin pekan keempat hari Sabtu, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang masih hangat saat ini ya tema-tema tentang meningkatkan keimanan, meningkatkan imunitas, meningkatkan keamanan gitu ya. Ini lagi banyak di Surabaya bertebaran baliho-baliho besar gitu ya. Meningkatkan imun, meningkatkan iman supaya aman, bawahnya amin gitu. Sambil ada gambarnya seseorang gitu ya. Ya, jadi saat ini memang kita masih berada di era pandemi ya, pandemi COVID-19 ini. Ada pertanyaan mendasar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah itu ngapain sih nyiptakan corona ini? Kenapa Bu? Lalar gawe kok Gusti Allah itu ya, menciptakan virus corona ini sehingga sekolah jadi nggak bisa tatap muka, rumah sakit orang itu takut ke rumah sakit, akhirnya kami memisahkan mana yang COVID, mana yang tidak. Pasar-pasar sedikit banyak itu juga terpengaruh, pedagang-pedagang apalagi sudah yang biasanya buka banyak pelanggannya ya akhirnya menurun semua. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ini lalar gawe kok nyiptakan corona ini? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Pasti Allah punya skenario luar biasa hebat buat kita. Maka sebagai bagian dari orang-orang Islam, bagian dari muslim mukmin mungkin barangkali kita saat ini berada pada kondisi itu, tentu harus mampu mensikapi pandemi ini dengan baik. Sikap yang harus dimunculkan apa? Sikap yang harus dimunculkan adalah ya memang iman kita, Islam kita, ketakwaan kita ya harus meningkat dengan adanya pandemi ini. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya terus kemudian malah jadi turun keimanan kita, keikhlasan kita, ketakwaan, terutama silaturahim kita. Itu kalau ngomong silaturahim di era pandemi COVID-19 ini, betapa kita ngelihat di WA grup kita itu kira-kira enggak karu-karuan perkara COVID ini. Satunya nge-share nggak usah vaksin karena ini, satunya balas nge-share harus vaksin, satunya nge-share nggak ada corona itu, satunya nge-share mati karena corona. Tukaran dewe di grup itu sampai apa yang terjadi? Karena gegeran di grup, permasalahan umat yang seharusnya kita handle menjadi terabaikan. Karena kita saat di WA grup tukaran itu ketemu sama orangnya itu sudah berbeda perasaannya jadinya. Iki gak percaya COVID, loh kok ya kena COVID ya, gitu sudah. Kalau ngelihat realita di grup, di WA grup paling tidak ya itu untuk yang urusan ada atau nggak ada COVID sudah nggak ada sekarang. Yang dulu sangat yakin tidak ada COVID, akhirnya keluarganya ada yang meninggal karena COVID. Dulu yang tidak percaya sama COVID, akhirnya terpapar COVID, merasakan betapa COVID itu seperti apa kalau kemudian positif. Akhirnya itu sudah nggak ada. Sekarang sudah kita tidak temui lagi orang-orang yang mengatakan bahwa COVID itu nggak ada, sudah nggak ketemu lagi. Yang ramai saat ini adalah vaksin. Gegerannya bergeser, sekarang gegeran vaksin. Vaksin, macam-macam sudah. Vaksin itu tidak diperlukan. Katanya orang-orang yang tidak percaya vaksin atau nggak setuju dengan vaksin. Kenapa nggak diperlukan? Wong tubuh kita sudah punya imunitas kok masih aja divaksin, nah, gitu kan? Allah itu sudah ciptakan imunitas di dalam tubuh kita. Iya, betul sekali. Seluruh rangkaian sel, seluruh rangkaian hormon, seluruh rangkaian organ yang di dalam tubuh kita ini memang Allah sinergikan masing-masing, akhirnya memunculkan imunitas di tubuh kita. Iya, betul. Kalau panjenengan nanti, atau yang guru biologi ya berarti ya, guru biologi atau sedikit-sedikit guru kimia atau fisika, sekarang masih seperti itu bagian, atau jadi satu IPA gitu, tetap ya, tetap biologi ya. Padahal dulu waktu pelajaran biologi itu saya tidak pernah ikut, gitu jadi dokter. Jadi sekedar cerita. Kelas saya itu seperti ini, tapi berbeda ini ya. Pintunya dua gini nih, cuman yang pintu satu itu langsung di tempat ini lurusnya guru duduk gitu. Jadi gurunya masuk, saya keluar lewat belakang gitu. Waktu biologi SMA saya dulu gitu. Jadi gurunya masuk, saya keluar lewat belakang. Kan enggak di absen kan dulu itu. Enggak pernah ikut saya pelajaran biologi itu karena gurunya enggak enak menurut saya. Tapi rupanya Allah men-settingkan lain, saya jadi dokter. Jadi semester 1, 2 itu MKDU kan istilahnya, materi kuliah dasar umum itu. Kalau teman-teman cerita, oh iki ono nang SMA, oh ya iki pelajaran SMA saya dia. Terus aku gak ono nang SMA, ya apa enggak pernah melok aja nih. Tapi ya jadi dokter. Imunitas itu memang ada dua, nanti bagi Bapak Ibu yang pengen melihat browsing atau yang guru biologi, itu ada imunitas seluler, ada imunitas humoral. Nanti selain dua itu nanti ada imunitas lain. Tetapi secara prinsip bahwa Allah memang menciptakan imunitas tubuh kita itu sejak awal. Artinya sejak dalam kandungan itu sudah dibentuk.
semua itu sampai terus kemudian dilahirkan sudah muncul imunitas itu. Pertanyaan dalam konteks kekinian, dalam konteks saat ini adalah itu tadi mencuatnya. Kita ini sudah punya imunitas, ngapain harus meningkatkan imunitas melalui vaksin itu? Kita ini sejak lahir sudah punya kekebalan tubuh, ngapain harus diciptakan dapat bantuan kekebalan tubuh lagi dari vaksin? Nah gitu. Itu pertanyaan yang paling sederhana yang mencuat di era pandemi saat vaksin seperti ini, gitu ya. Terkait dengan materi kita tentang iman dan imun, tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ustaz Faris itu, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya itu memang perpaduan dari dua itu, dari iman dan ilmu. Dua hal itu, keimanan diwakili tentang iman kita pelajari yang kita akan sampaikan, kemudian ilmunya adalah keilmuan tentang pandemi COVID-19 ini. Segala aspek terkait dengan pandemi ini, termasuk diantaranya adalah tentang vaksin itu, gitu ya. Tubuh kita memang dijaga oleh Allah melalui mekanisme imunitas itu. Imunitas yang Allah titipkan kepada kita sejak kita dilahirkan itu, bahkan sejak kita di dalam kandungan, imunitasnya itu atau kekebalannya itu sifatnya adalah general, sifatnya adalah global, sifatnya adalah umum. Jadi untuk semua. Jadi imunitas yang Allah siapkan sejak awal itu kekebalan untuk seluruh mikroorganisme yang akan mengganggu tubuh kita, yang akan menyerang tubuh kita. Itu dihandle secara umum pula oleh imunitas tubuh kita itu. Maka kalau Bapak Ibu pernah mengalami, saya kira semua pernah mengalami, ada yang orang sama-sama duduk pada satu kondisi, ini bukan di era pandemi ya, pada saat itu ngobrol, ada yang bersin-bersin misalkan, ada yang bersin-bersin, 2 atau 3 orang ngumpul, satu bersin-bersin, 2 yang lain mendapatkan paparan yang sama terkait dengan bersinnya ini tadi, paparannya sama. Tetapi kemudian yang satu ketularan, jadi ikut bersin-bersin, beberapa saat kemudian jadi bersin-bersin, jadi batuk, bahkan panas, greges dan seterusnya, yang satu enggak. Sama-sama terpaparnya, yang satu nyantai-nyantai aja, enggak kena pilek, ya enggak kena bersin, ya enggak kemudian timbul panas dan seterusnya. Ini menunjukkan apapun penyebab dari tertularnya melalui bersin tadi itu, di orang yang A tadi itu yang kemudian muncul keluhan yang sejenis, itu imunitas tubuhnya nggak bagus. Pada saat itu paling tidak, pada saat itu nggak bagus, nggak tahu ini mikroorganismenya, ini virus, bakteri, atau kuman yang lain masuk, kemudian berinteraksi dengan tubuh, timbul keluhan. Masuk, timbul keluhan. Keluhan timbul itu menunjukkan imunitasnya kalah dengan penyerangnya. Sistem keamanannya kalah dengan penjahatnya, gambarnya seperti itu. Sementara yang lain, yang tadi sama-sama juga terpapar, ternyata mampu. Karena apa? Security-nya, sistem kekebalannya mampu mengalahkan penjahat yang masuk ini tadi. Maka tanpa keluhan dia. Nah, itu yang disebut dengan imunitas yang secara general itu. Untuk apapun. Mau virus yang masuk, bakteri yang masuk, protozoa, parasit, jamur, apapun itu yang masuk, sistem imunitas tubuh kita sudah Allah settingkan siap dengan itu semua. Asalkan imunitas tubuh kita itu tinggi, baik. Nah, itu untuk semua pada konteks penyakit infeksi ya, semua penyakit infeksi bisa ditangani oleh imunitas tubuh kita itu apabila imunitasnya memang bagus. Maka menjadi penting meningkatkan imunitas tubuh kita, walaupun tidak di era pandemi ini. Nah, kemudian setelah kita paham dengan imunitas tubuh kita yang secara umum, secara general itu tadi, lalu apa fungsinya vaksin itu? Vaksin itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alat bantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita, tapi konteksnya, skupnya khusus. Dalam hal ini, misalkan vaksinasi tentang meningitis, vaksinasi meningitis pada saat kita haji umroh, itu vaksin meningitis, kita wajib punya sertifikat vaksin meningitis. Maka pada saat kita akan masuk ke Saudi Arabia sana, ya harus menunjukkan sertifikat vaksin, sudah divaksin meningitis itu. Vaksin meningitis itu khusus. Jadi kekebalannya, tentaranya khusus nangani meningitis saja. Kalau tadi imunitas secara umum semuanya akan ditangani, yang satu spesifik khusus menangani penyakit tertentu. Ibaratnya meningitis, ya meningitis itu yang ditangani oleh sistem kekebalan yang dimunculkan melalui vaksinasi meningitis itu. Tidak untuk penyakit lain. Ibaratnya gini, membandingkan yang imunitas umum dan imunitas secara khusus melalui vaksin itu ibaratnya gini. Dokter umum itu tahu sembarang penyakit. Panjenengan tanya apapun ke dokter umum, tahu semua dokter umumnya itu. Tetapi itu permukaan semua. Paham ya? Karena dia dokter umum sembarang ngerti sudah. Tetapi itu pada level permukaannya saja. Berbeda dengan spesialis penyakit tulang, misalkan orto misalkan ya, spesialis ortopedi tulang. Maka yang beliau pahami, yang beliau hebat itu adalah tentang tulang belulang. Taunya hanya tentang tulang, tapi A sampai Z-nya tentang tulang beliau tahu. Dokter apa? Spesialis penyakit dalam. Ya sudah, dia akan expert di bidang penyakit dalam semua pokoknya.
Tapi dia spesialis atau mata sudah, spesialis mata, panjenengan tanyai tentang telinga, nggak bisa jawab dia. Bukan nggak bisa jawab, dulu dia pernah jadi dokter kan. Sebelum dokter spesialis mata kan dia jadi dokter umum dulu. Setelah spesialis mata dia akan full perhatiannya ke mata, semua aspek tentang mata paham beliau. Tapi di saat ditanya tentang telinga, ya wis takono dokter THT gitu. Tapi dokter umum tahu semua. Ibaratnya seperti itu. Jadi imunitas tubuh kita itu memang betul sudah Allah ciptakan untuk kita masing-masing, menjaga dari mikroorganisme apapun yang menyerang tubuh kita. Vaksin spesifik untuk penyakit tertentu. Vaksin meningitis ya untuk penyakit meningitis, yang lagi ada saat ini vaksin COVID, maka spesifik untuk penyakit COVID. Maka kalau pada konteks apa yang menjadi tema pada pagi hari ini tentang meningkatkan atau rahasia meningkatkan imunitas tubuh kita, kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini, ada dua hal besar, berkali-kali saya sampaikan ada dua hal besar yang tidak bisa kita pisahkan. Apa dua hal besar itu? Terkait dengan ayat tadi itu juga, Al-Mujadilah 11 itu. Tentang apa dua hal besar itu? Dua hal besar itu dalam konteks pandemi ini adalah, yang pertama adalah tataran teologis, tataran keimanan itu. Yang kedua tataran medis, tataran keilmuan pada konteks ini, saat ini. Maka, Bapak Ibu, kalau ngomong tentang pandemi, ngomong tentang virusnya, ngomong tentang vaksinnya, ngomong tentang epidemiologinya, harus minimal melibatkan dua sudut pandang itu. Sudut medis dan sudut teologis. Ngomong vaksin, medisnya apa, teologisnya apa, seperti itu. Ngomong apapun itu, medisnya apa, teologisnya apa. Nah kalau untuk panjenengan semua ada tambahannya. Kalau mau ngomong tentang sekolah ini, PTM itu akan dijalankan atau tidak, Pak Bupati sudah ngomong akan dibuka. PP, Dikdasmen PP, Dikdasmen PW, Dikdasmen PDM, belum tahu saya, sudah mengeluarkan edaran. Karena kita di sekolah Muhammadiyah itu yang acuannya ada dua. Acuan dari Diknas dan acuan dari Dikdasmen. Maka pada saat kita akan memutuskan segala sesuatu terkait dengan sekolah kita ini, melibatkan dua aspek tadi ditambah satu aspek lagi. Medis, teologis, tambah lagi dengan akademis. Kalau mau bicara tentang sekolah, tiga hal itu harus dijadikan satu, harus dikupas secara tuntas. Jangan mengedepankan akademis saja, atau mengedepankan medis saja, atau mengedepankan teologis saja. Tiga ini yang harus diramu, disinergikan sedemikian rupa, sehingga akhirnya keluar satu kebijakan, satu keputusan yang sudah mempertimbangkan tiga hal itu. Kalau ngomong tentang apapun di era saat ini harus seperti itu. Akademis, anak-anak itu kalau kalau online terus, akhlaknya nggak bisa diarahkan kesulitan. Kita monitoring kesulitan, kita evaluasi kesulitan. Maka harus offline. Untuk menghindari ketidaktercapaian tentang akhlak yang baik itu, maka harus offline. Pelajaran-pelajaran tertentu itu tidak bisa dengan online, harus dengan offline. Misalkan praktek, masih ada ya praktek biologi itu masih ada kan ya? Praktikum biologi itu kalau online, ini loh yang namanya, terus nggak ketahuan barangnya cuma di video, ini loh biasanya ngambil di YouTube, nah itu sudah diperhatikan. Di setel, setengah jam di setel, gurunya tidur, siswanya juga laya-laya sampai tiduran gitu, 10 menit pertama memperhatikan, 5 menit berikutnya sudah setengah-setengah, 20 menit berikutnya saya tidak memperhatikan sama sekali, sudah. Teorinya seperti itu. Kalau online itu mentok setengah jam. Panjenengan yang offline gini aja itu setengah jam paling mentok. Kalau enggak kemudian dibuat apa-apa gitu, itu setengah jam tidur panjenengan. Maka dibuat untuk saling sama-sama butuh gitu ya. Jadi, maka pada momen ini harus offline sekolah itu. Itu sisi akademisnya. Sisi akademisnya. Sisi teologisnya, akhlak anak-anak itu, dicontohkan yang tadi itu, harus ditata itu. Sisi teologisnya harus ditata betul. Bagaimana terus kemudian kita ini bisa tetap mengadakan offline, tetapi tidak menyalahi semua aspek terkait dengan sisi teologisnya. Misalkan, ya tetap offline, terus pada saat offline itu ya harus sholat berjamaah, misalkan. Itu menjadi bagian dari itu, sisi akademis, sisi teologis, sisi akademis. Tetapi ada satu sisi lagi yang juga harus diperhatikan. Sisi medis yang harus diperhatikan. Sisi medisnya gimana? Bagaimana caranya sekolah itu offline, akhlaknya anak-anak bisa diawasi dengan baik, bisa disupport untuk menjadi akhlakul karimah, tapi sisi medisnya juga tidak dilanggar. Maka yang dipersiapkan sekolah adalah tiga aspek itu digabung. Offline, oke, offline, masuk. Terus apakah masuk siswanya sama persis dengan seperti pada saat sebelum pandemi? Oh tidak, aturannya maksimal 50%, ya 50%. Oke, apakah sekolahnya mulai pagi sampai sore? Oh tidak, sekian jam misalkan. Terus apakah sekolahnya sama seperti zaman sebelum pandemi? Oh tidak, harus pakai masker, harus bawa peralatan sendiri. Sekolah menyediakan hand sanitizer dan seterusnya. Yang 6M ya sekarang. 6M itu pakai masker, menghindari apa lagi? Pakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, menurunkan mobilitas, menjaga jarak. Kemudian kalau makan tidak boleh bareng. Kalau bareng harus singkur-singkuran, tidak boleh depan.
Karena di depan tidak pakai masker itu berpotensi ya. Dalam bahasa saya 6M itu diringkas cukup 2M ya. Dalam bahasa saya 6M itu diringkas menjadi 2M. Panjenengan baca di matan itu 2M itu apa? Manut Muhammadiyah. Jenengan ini enggak bonmen matan ya? Atau bahkan enggak tahu kalau ada majalah matan di Jawa Timur itu? Ada. Nah, ya. Diwajibkan bonmen matan. Matan itu berapa harganya? 12.000. 15 sekarang ya. Saya penulis rutin jadi nggak tahu harganya. Ya 15, sudah 15 itu sebagai bagian dari komitmen ber-Muhammadiyah ya. Itu 2M cukup, manut Muhammadiyah. Maka negara ini kalau manut sama Muhammadiyah itu pandeminya sudah selesai sejak Maret. Mulai maksimal 6 bulan selesai pandemi ini. September 2020 harusnya selesai. Kalau pemerintah manut sama Muhammadiyah dan kita juga manut sama Muhammadiyah itu. Karena nggak manut sampai sekarang ya nggak mari-mari ya. Sekarang ini PPKM level berapa? Level 3 itu Lombok berapa itu? Wis pedes lah pokoknya ya. Wis pedes sih pokoknya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka 3 aspek itu harus digabungkan, disinergikan jadi satu. Panjenengan terus kemudian akan mengambil langkah apa? 3 itu yang harus diperhatikan. Tataran medis, tataran teologis, tataran akademis. Silahkan. Mau diramu, diracik seperti apa? Silahkan. Sebenarnya mudah bagi sekolah Muhammadiyah itu ya sudah nunggu arahan dari Dikdasmen sudah selesai sudah. Dikdasmen menganukan seperti apa? Sudah. Ya itu yang menjadi bagian dari apa ya akan kita jalankan. Ya. Jadi kembali ke sistem imunitas tadi itu, karena yang lagi ramai berkembang saat ini adalah tentang vaksin itu, maka terus kemudian gimana kok masih butuh vaksin? Itu tadi, vaksin itu lebih khusus, lebih spesifik. Maka kalau bicara tentang vaksin COVID, maka yang dikhususkan, ditingkatkan, diciptakan kekebalannya itu untuk si vaksin, untuk si COVID itu. Maka spesifik, namanya vaksin COVID ya spesifik untuk COVID. Pertanyaan lanjutannya, khusus untuk COVID, pertanyaan lanjutannya, loh kan ada Delta, ada Lambda, ada Alpha dan seterusnya, apakah itu nanti vaksinnya mampu menghandle semua strain-strain yang ada di corona itu? Bagi yang di biologi akan tahu, yang namanya corona itu ya sudah, kalau mau ngomong famili ordo dan seterusnya itu ya, itu corona jenisnya. Walaupun strainnya berbeda apapun, itu tetap bentuk dasarnya atau jenis atau kelompoknya adalah corona itu. Maka walaupun berbeda strain, punya kesamaan yang banyak. Misalkan di prosentase, kesamaannya itu 80-90%, kesamaannya. Perbedaannya yang menyebabkan strainnya menjadi berbeda, itu sekitar 10-20%. Maka kalau, misalkan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan urut-urutan, gampangannya nih ya, saya memudahkan, urut-urutan rantai RNA-nya itu misalkan 1-10, misalkan ada 10, tapi ini aslinya ya jutaan. Misalkan sampai 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, sampai 10. Itu strain A misalkan. Terus bentuknya urut-urutannya 1-8 sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10-nya tidak diisi oleh angka 9, 10, tapi diisi oleh angka 12 dan 16. Maka 1-8, 12, 16, itu sudah berbeda strainnya. Terus strain lainnya, 1-8 diisi 9, 10-nya diisi sama 20 dan 31. Berbeda lagi. Yang lain gitu, 1-5 sama, 6-nya berbeda, 6-nya nggak ada, diisi 7, 8, 9, 10, 11 mestinya berubah. Ganti jadi 21, 46, 109 itu misalkan. Ada 7 yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesamaan-kesamaan dari semua itu tadi, itu yang dijadikan dasar untuk vaksinnya. Jadi diambil yang sama. Kalau pelajaran matematika itu ada apa namanya? Kelipatan persekutuan terkecil gitu misalkan ya. KPK dan FPB ya. Oh, masih ingat saya ya. Itu kan dicari samanya kan? Sama-sama akhirnya nanti ketemu FPB-nya adalah ini dikalikan ketemu sekian gitu ya. Dari angka-angka yang sama itu. Sama susunan RNA di penyebab COVID dalam hal ini corona SARS-CoV-2 itu ada rantai ikatan yang sama. Nah, yang sama itulah yang dijadikan dasar untuk penciptaan atau pembuatan vaksinnya. Maka pertanyaan lanjutannya adalah, apakah vaksin itu akan melindungi kita 100%? Kalau dalam bahasa penelitian, itu apakah efikasinya 100%? Daya lindungnya 100%? Pasti tidak. Tidak ada dimanapun vaksin itu 100% daya lindungnya, tidak ada. Efikasinya Sinovac misalkan, dari penelitian yang sudah dilakukan, itu 65, sekian persen. 65 taruhlah. 65%. Berarti daya lindungnya 65%? Iya. Terkait sama apa aja itu? Delta, sebentar lagi ada temuan sudah, itu jenisnya Lambda. Bagi yang percaya vaksin dan ilmu pengetahuan yang tidak dicampur adukkan dengan tataran politis, itu hal yang wajar. Kalau di dunia medis dan kedokteran itu hal yang wajar. Virus ini berubah, strainnya menjadi virus ini itu biasa saja. Ya karena memang seperti itu virus itu. Allah ciptakan seperti itu virus itu. Virus itu Allah ciptakan sebagai mikroorganisme tercerdas yang Allah ciptakan. Yang menyerang manusia. Paling pintar itu virus. Di bawah virus itu ada kuman, ada bakteri. Di bawahnya itu ada protozoa, ada parasit. Di bawahnya lagi ada jamur.
Kalau misalkan kita bagi menjadi 4 saja, itu seperti itu urut-urutannya. Jamur itu memang Allah ciptakan sebagai mikroorganisme paling bodoh yang menyerang manusia. Dan virus adalah mikroorganisme tercerdas yang menyerang manusia. Panjenengan kecil dulu, penyakit jamur itu apa aja? Apa aja? Panu, kadas, kurap. Ya. Jenengan remaja, penyakitnya apa aja? Jamur itu. Panu, kadas, kurap. Sekarang ini jenengan sudah punya cucu, panu, kadas, kurap. Nanti pun panjenengan sudah punya cicit, sudah punya cangga dan seterusnya, itu ya tetap panu, kadas, kurap. Karena memang Allah ciptakan si jamur ini, tanda kutip ya, memang paling bodoh di antara yang lain. Dia di lingkungan yang berbeda saja mati sudah jamur itu. Berbeda dengan virus. Virus itu memang Allah ciptakan sebagai mikroorganisme yang tercerdas. Dia hidup di tempat yang tidak biasa dia hidup. Dia bisa beradaptasi dengan berubah, dengan mutasi itu. Di tempat yang tidak biasanya dia tinggal, dia bisa bertahan di situ. Untuk pertamanya memang ada segerombolan yang mati, tapi yang lain karena kecerdasannya mampu beradaptasi dengan kondisi yang terkini yang dia hadapi itu. Maka bagi dunia ilmu pengetahuan, biasa saja yang semula ini di hewan, kemudian nular antar hewan sejenis bisanya, terus kemudian nular ke hewan yang lain jenis, kemudian menular dari hewan-hewan itu ke manusia, bisa. Kok bisa nular ke manusia? Ayo kita lihat tataran 2 tadi itu. Apa 2 tadi itu tatarannya minimal? Kalau mau melihat si virus ini, apa tatarannya? 2 hal tadi itu loh. Tataran medis dan tataran teologis. Jadi kan tercengang, apa bingung? Jadi sekali lagi kalau ngomong apapun tentang pandemi, itu harus 2 hal itu, 2 tataran itu, medis, teologis. Virusnya dari hewan kok bisa pindah ke manusia itu gimana ceritanya? Tataran medisnya seperti apa? Tataran medisnya adalah bahwa memang virus ini cerdas dari hewan-hewan sejenis, kemudian berpindah ke hewan lain jenis, kemudian berpindah lagi ke manusia, bisa. Nah, itu kalau dalam bahasa medis, bahasa biologis, itu penyakitnya namanya penyakit zoonosis, zoonosis, penyakit yang sesungguhnya ada di hewan, tetapi pindah ke manusia. Jadi penyakit-penyakit yang asalnya dari hewan, bukan hanya asalnya saja dari hewan, yang memang menyerang hewan, kemudian berpindah ke manusia. Leptospirosis contohnya, itu di tikus, tapi bisa jadi ke manusia, akhirnya manusia terserang. Nah itu perpindahan itu karena pinternya si virus, cerdasnya si virus, maka terus kemudian dia bermutasi, bertahan bisa hidup di dalam sel darahnya manusia, bisa bertahan hidup di saluran pernafasannya manusia, di mana dia harusnya tinggal di sistem pernafasannya hewan tadi itu. Bisa karena mutasi. Itu tataran medisnya. Tataran teologisnya apa? Lu kok bisa itu berpindah seperti itu? Tataran teologisnya adalah kullu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan dan minum, pokoknya jangan berlebihan. Ternyata pada konteks ini berlebihan itu tidak hanya dalam konteks jumlah makanan, tetapi juga dalam konteks jenis makanan yang dikonsumsi. Saya sempat ke Wuhan jauh sebelum ini, lupa saya 2015 atau 2016 itu, ke Cina, ke Wuhan sana, ke pasar hewannya itu. Ya yang video rame-rame itu. Pada saat awal-awal itu kan video itu kan ada wanita yang makan kelelawar di sop itu kan ya. Awal-awal dulu itu ada orang wanita makan kelelawar yang sop itu dimakan. Itu masih enak dimasak di sop. Kalau panjenengan yang pernah ke Wuhan sana, ke pasar binatangnya sana, enggak. Kelelawar tek dipotong, tek dimakan. Langsung dimakan. Ular sama, tek dimakan langsung. Ya panjenengan lihat, di sini aja sudahlah, di Tomohon sana. Jangan lihat videonya kalau mau di YouTube itu. Mungkin banyak, itu saya tidak pernah buka sih. Mestinya banyak itu. Orang-orang yang makan hewan secara langsung di Tomohon sana itu sudah biasa makan hewan secara langsung itu. Di Wuhan itu seperti itu. Jadi wajar dengan pola makan yang melanggar regulasi yang ada di Quran itu, akhirnya ya sudah. Akhirnya tertularlah manusia itu dari penyakit yang mestinya adanya hanya di hewan. Maka sisi medis teologisnya seperti itu. Sisi teologis yang lain apa? Sisi teologis yang lain, ini menjawab pertanyaan kenapa sih kok Allah munculkan virus corona itu di Wuhan? Kok nggak di Tulangan? Kenapa? Salah satunya dalam tataran teologisnya itu karena kesombongannya pemerintah Cina yang mengatakan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkan Cina. Pernah dengar panjenengan? Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menandingi Cina. Kalau di era Nabiullah Musa itu seperti siapa ya? Sudah kayak Fir'aun. Maka dengan kesombongan itulah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejarah itu sudah mencatat sebenarnya. Setan itu ya Allah laknat karena kesombongannya. Abroha, Namrud Allah hancurkan karena kesombongannya. Fir'aun Allah tenggelamkan karena kesombongannya. Wuhan ini Allah porak-porandakan juga karena kesombongannya itu. Dulu itu bukan pandemi. Dulu itu wabah yang ada di Wuhan itu azab dulu itu. Tapi kemudian Allah settingkan menjadi ujian buat kita semua. Kalau namanya ujian itu siapa saja kena, termasuk kita. Kalau azab masih mereka yang ghairi muslim. Kalau sudah namanya ujian itu sudah buat kita semua. Allah settingkan seperti itu memang. Maka dengan segala aspek yang terjadi itu mengharuskan kita untuk bersikap yang kemudian mampu meningkatkan keimanan, keislaman, ketakwaan, sudah.
Nah, kaitan dengan sisi teologisnya itu karena kesombongannya itu dalam skup kecil untuk kita, jangan pernah ada rasa sombong akibat dari kehebatan kita apapun itu bentuknya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong walaupun sebesar biji zarah sekalipun. Maka yang sisi teologi sombong ini loh yang menyebabkan seseorang pada konteks kekinian, pada konteks saat ini yang menyebabkan seseorang itu terpapar COVID atau tidak, itu salah satu penyebabnya adalah sisi sombong itu. Saya sudah menerapkan 6M, semua sudah saya lakukan. Gak mungkin aku kena itu. Di mana-mana saya sudah bawa hand sanitizer, kemana-mana saya ngomong sudah tidak mau. Dalam satu ruang yang dalam waktu yang lama saya tidak mau sudah. Di ruangan saya itu ada HEPA filter. HEPA filter itu, jadi saya di sini, panjenengan di situ, HEPA filternya di sana. Jadi kalau panjenengan ngomong itu tidak saya sedot. Panjenengan ngomong itu disedot oleh HEPA filter saya di ruangan saya itu. Itu sebagai bagian dari ikhtiar. Tetapi kalau itu menyebabkan kesombongan, menyebabkan bahwa gak kira aku kena iku sono HEPA filter. Saya di ruang saya ada hand sanitizer. Saya selalu pakai masker, bahkan tidak masker medis seperti panjenengan. Saya pakainya masker N95 misalkan, ini bisa dipakai untuk 5 sampai 7 hari. Ini di sini ada tanggalnya ini. Ini tanggal 25 saya terakhir pakai ini mulai pertama kali. Jadi nanti tanggal 30 harus ganti baru, N95 baru. Nggak mungkin virusnya sudah ini kalau pakai masker itu masih harus rangkap 2 sesuai tataran kondisi terkini ya. Nah, harus rangkap 2 dan seterusnya. Nggak mungkin lah saya kena. Ikhtiar medisnya benar, tapi sisi teologisnya karena kesombongan itulah yang kemudian Allah hancurkan imunitas tubuh kita dan kita terpapar. Karena kesombongannya itu. Mohon maaf, saya bukan menjadi bagian dari yang tidak menerapkan protokol kesehatan misalkan, kaitan dengan arahan dari pimpinan pusat misalkan ya. Itu loh di masjid X ada yang sholat, tidak ada yang pakai masker misalkan ya. Dari pakai masker, tidak ada yang berjarak, tidak ada yang kena COVID, misalkan gitu ya. Tidak ada satupun yang kena COVID. Yang ditanyakan, bener tak? Nggak ada situ-situ yang kena. Karena kalau kau kena, ya tidak akan diceritakan. Yang kedua, selama mereka-mereka itu mampu menjaga keikhlasannya, mampu menjauhkan diri dari kesombongannya, itu memang dilindungi oleh Allah. Taruhlah perlindungannya 80% gitu ya, perlindungannya karena nggak sombong, karena tetap sholat berjamaah dan seterusnya itu. Maka pada konteks itu, kita yang di Muhammadiyah, kita genapi perlindungan itu menjadi 100%. Bagaimana caranya? Ya tetap sholat berjamaah, tetap menerapkan protokol kesehatan, ya tetap pakai masker, tetap physical distancing. Kalau tataran terkait dengan fikihnya sudah selesai lah itu di Muhammadiyah, nggak mengurangi pahala berjamaah sedikit pun. Maka itu dilakukan, perlindungannya 100%. Loh, masih sudah pakai masker, sudah physical distancing, sudah cuci tangan, kok masih kena COVID? Itu menjadi bagian dari rasa sayangnya Allah pada kita. Sudah tertulis itu di Lauhul Mahfuz itu. Kejadian, kalau sudah kejadian, maka kita baru tahu bahwa oh ini merupakan takdir Allah. Wala fis sama'i wala asgharu min dzalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Bahwa semua apa yang terjadi pada kita sudah ada di Lauhul Mahfuz sana, sudah tertulis. Permasalahannya adalah kita tidak bisa ketemu sama Allah, terus tanya, ya Allah, saya boleh tak lihat Lauhul Mahfuz sebentar aja? Terus diizinkan oleh Allah, ya sudah lihat. Kemudian lihat Lauhul Mahfuz, saya ini kira-kira kena COVID enggak sih? Di buku besarnya itu cari namanya catur gitu kan, thread ketemu, oh ya kena COVID. Kapan itu ya Allah? Kira-kira 15 September. Oh bukan kira-kira, kalau sudah pasti ya. 15 September kena COVID. Oh ya sudah. Oh saya tanggal 15 September nanti kena COVID. Maka tanggal 10 saya akan banyak sedekah, banyak istighfar, banyak berzikir, banyak sholat tahajud, memohon supaya jangan sampai terpapar COVID. Itu semua yang mampu merubah. Maka terus kemudian dengan segala ikhtiar itu, insya Allah 15-nya akan dirubah oleh Allah takdirnya itu. Kalau kita bisa ketemu Allah, kita tanyakan saya kena atau enggak. Permasalahannya adalah kita tidak bisa ketemu Allah, kita tidak tahu di Lauhul Mahfuz seperti apa. Maka yang bisa dilakukan apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Janganlah diri kita ini kita masukkan dalam kebinasaan itu. Wong tahu ilmunya kok, bahwa COVID itu seperti ini, cara menghindarinya seperti ini, cara nggak kenanya seperti ini. Kalau toh kena nanti dilakukan ini. Sudah, itu ikhtiar terbaik. Dengan tetap mengkombinasikan antara tataran medis dan tataran teologisnya. Nah, terkait dengan bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh kita, lagi-lagi ikhtiarnya harus 2 ikhtiar itu. Ikhtiar medis, ikhtiar teologis. Selalu seperti itu. Ikhtiar medisnya apa? Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ikhtiar medisnya makan makanan bergizi. Di biologi itu masih ada 4 sehat 5 sempurna. Masih ada. Itu sudah nggak dipakai itu. Sekarang itu makanannya dengan gizi seimbang. Karena 4 sehat 5 sempurna itu tidak menyebut jumlah. Jadi cuman pokoknya makanan pokok, vitamin, mineral seterusnya disempurnakan dengan susu. Enggak disebutkan berapa jumlah susunya, berapa jumlah total kalori yang harus dikonsumsi selama 1 hari, dan itu juga tidak sesuai dengan ayat tadi tentang makan tadi itu. Maka sekarang yang ada adalah makan dengan gizi seimbang. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Orang dengan berat badan 80 kilo berbeda kebutuhannya dengan mereka yang 50 kilo berat badannya.
Makan dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup. Karena tidak semua tidur itu merupakan istirahat. Ya, benar ya? Di An-Naba ayat 9, bisa saja tidur itu jadi istirahat, tetapi juga bisa tidur itu tidak menjadi istirahat. Ya, maka tidur yang seperti apa yang bisa jadi istirahat? Ya, beberapa kali pernah kami sampaikan di beberapa forum, ya tidurlah seperti tidurnya Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah, tidurlah seperti tidurnya Rasulullah itu, miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Saya kira panjenengan semua sudah menjalankan itu dengan baik, ya. Wis husnudun ae, wis kabeh wis nglakoni gitu. Jadi, kalau pengen tidurnya ada bermanfaat, tidurnya dalam menyehatkan, ya tidurlah seperti tidurnya Rasul itu. Untuk yang belum pernah, jadi coba mulai nanti malam tidur miring ke kanan itu, seperti posisinya Rasulullah tidur. Kalau belum pernah, saya jamin panjenengan akan geringgingan. Nggak apa-apa, geringgingan 4-5 hari selesai selepas itu. Kemudian manfaat dari tidur itu akan sangat banyak. Ya. Pada beberapa momen lah kalau tidur miring, kenapa kok nggak miring ke kiri, kenapa kok nggak terlentang, kenapa kok nggak tengkurap, gitu kan pertanyaannya itu semua terjawab bahwa memang posisi yang terbaik adalah tidur miring ke kanan. Nanti suatu saat kalau pertemuan lagi kita bahas itu tentang perilaku sehat Rasulullah itu seperti apa sehingga kita bisa menirunya, sehingga Rasulullah yang 63 tahun itu hanya pernah sakit 3 kali, bandingkan dengan kita yang tiap minggu mesti ngeluh, boyok lah, ngeluh lah, sesek lah, dan seterusnya itu nggak pernah Rasulullah alami. Kenapa? Karena Rasulullah memang menerapkan pola hidup yang sehat sehingga dihindarkan dari penyakit-penyakit itu, ya. Terus kemudian istirahat yang cukup, konsumsi air yang cukup juga 1,5 liter minimal itu untuk orang dengan berat badan 50 kg. Karena sesungguhnya kebutuhannya adalah 30 cc, 30 ml per kilogram berat badan. Kenapa kok 1,5 liter 1500 cc? Karena rata-rata berat badan orang Indonesia itu 50. Maka terus kemudian diambil rata-rata 1,5 liter. Padahal aslinya kalau berat badannya 70, ya berarti kebutuhannya 2,1 liter dalam 1 hari. Terus seperti itu, sesuai dengan berat badan kali 30 cc per hari. Kemudian kalau aktivitas seperti biasa, olahraga, kemudian kalau dibutuhkan, diperlukan, minum probiotik. Minum probiotik itu, ya kita yang di Muhammadiyah itu ada probiotiknya PDM itu ada, probiotiknya Lazismu juga ada, ya monggo itu dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas secara general tadi itu, secara umum dengan probiotik. Salah juga kalau ada yang menganggap bahwa probiotik itu bisa membunuh virus. Salah. Probiotik itu mampu meningkatkan imunitas tubuh kita, iya benar. Imunitas tubuh kita itulah yang pada perjalanannya bisa membunuh virus itu. Kenapa? Karena memang penyakit akibat virus, termasuk corona ini, itu dalam bahasa medis disebut penyakit self-limiting disease. Penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri asalkan imunitas tubuhnya itu tinggi, imunitas tubuhnya bagus. Itu namanya penyakitnya self-limiting disease pengelompokannya. Maka jika perlu ya meningkatkan imunitas itu dengan minum probiotik itu. Kemudian tataran medisnya seperti itu, ikhtiar medisnya. Nah, sekarang ikhtiar teologisnya apa? Ikhtiar teologinya, jadi Bapak Ibu, ternyata yang ikhtiar medisnya itu 20% untuk meningkatkan imunitasnya. Sementara yang lebih besar, 80% itu adalah ikhtiar teologisnya. Ikhtiar teologisnya itu apa tadi? Tadi sudah kilas saya sebut, ada sedekah di sana. Penelitiannya, sedekah itu mampu meningkatkan imunitas. Mumpung lagi panjenengan ketik Jorge Moll. Jorge Moll. Jorge, gigi. Nah, Jorge Moll. M-A-L-L atau M-O-L-L, ya gitu lah, taruh M-O-L kayaknya, M-O-L-L, ya penelitian sedekah gitu aja sudah. Sedekah, ini nggak ada penelitiannya ini. Ya wes diubah, penelitian sedekah California University gitu. Bahkannya bisa California University, karena jurnal yang menerbitkan banyak, penelitinya ada cukup banyak, tapi yang paling memang ini, California University ini. Itu salah satunya, yang neuroscience, analisis faktor ini ya. Ada yang sudah di Google, ada yang di HP ya. Nah, penelitian itu membuktikan bahwa orang-orang yang bersedekah itu akan merangsang salah satu bagian di otak yang namanya hipotalamus, atau dalam bahasa yang lebih agak lebar, hipotalamus itu bagian kecil dari otak, yang sistemnya namanya limbic system. Limbic system itu yang apabila terangsang dengan sedekah itu memunculkan rasa nyaman di sana, memunculkan rasa memberi manfaat kepada orang lain. Hal itulah yang menyebabkan munculnya hormon-hormon tertentu. Hormon-hormon tertentu itu adalah hormon dopamin, hormon endorfin, hormon serotonin, hormon oksitosin. Hormon-hormon itu yang muncul akibat perasaan nyaman di hipotalamus, di limbic system tadi itu, yang akhirnya meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Terus nanti dicari lagi ya yang kaitan, itu sudah ada hormon oksitosin apa itu ya. Di sini penelitian yang lain. Tahu ini kan? Iya, hormon itu kan? Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sedekah itu mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Ironisnya yang melakukan penelitian ini orang-orang non-muslim.
Kenapa? Karena mereka melihat, loh, orang-orang Islam itu kok kenapa sih dianjurkan untuk sedekah, sedekah, sedekah dan seterusnya itu. Maka kemudian mereka melakukan penelitian. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sedekah itu meningkatkan imunitas. Sedekah itu mampu meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh kita. Mereka yang melakukan. Sementara kita sudah jelas, ayat-ayatnya sudah banyak bertebaran. Sudah hadis-hadisnya bahwa kesehatan sedekah itu mampu menyembuhkan. Bukan hanya menyehatkan, menyembuhkan. Menyembuhkan itu artinya, kalau menyehatkan itu kan supaya tidak sakit. Menyembuhkan itu dari sakit, kemudian bisa sembuh. Itu dengan sedekah. Helper Height namanya, nggak tahu ditulisan di sini ada nggak? Helper Height namanya. Itu akibat dari bersedekah itu. Kemudian ada extra power. Extra power itu pada saat bersedekah itu muncul kekuatan ekstra dari tubuh kita yang Allah settingkan untuk kemudian kita mampu sembuh dari segala macam penyakit yang kita alami itu. Nah, itu ya. Ini sampai jam berapa saya? Nah ya, ntar lagi habis ya. Itu tadi dengan sedekah. Kemudian dengan banyak berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Pada saat kita berzikir, pada saat kita mengingat Allah, hati kita tenang. Bahas dua ini aja ya. Zikir itu pola yang hebatnya luar biasa. Jadi pada saat kita berzikir itu selalu mengingat Allah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sekedar melafazkan ya, tidak sekedar melafazkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tidak hanya itu. Tetapi bagaimana Allah itu bisa hadir di dalam tubuh kita. Allah itu hadir dalam diri kita. Panjenengan ketika natural killer cell adalah gitu ya. Maka pada saat kita berzikir itu ternyata pada beberapa literatur, beberapa textbook itu dikatakan kita berada pada puncak spiritualitas kita. Jadi kondisi kita itu berada pada tataran puncak secara spiritual. Pada saat kita mengingat Allah, bagaimana caranya mengingat Allah itu? Bagaimana caranya Allah itu hadir dalam diri kita ini? Caranya adalah semua aspek kegiatan kita harus diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah semata. Jadi lillahi ta'ala betul, semua aktivitas kita lillahi ta'ala, maka di sana Allah hadir. Pada saat Allah hadir, kita mengingat Allah itu, tubuh kita merilis, mengeluarkan apa yang disebut dengan natural killer cell. Natural killer, pembunuh itu. Killer pembunuh. Killer cell, CELL. Nah, gitu. Natural killer cell adalah pokoknya itu ya. Intinya sel yang diproduksi secara natural oleh tubuh kita yang fungsinya sebagai killer. Jadi sel yang diproduksi secara natural oleh tubuh kita yang fungsinya sebagai pembunuh. Pembunuh dari apa? Pembunuh dari mikroorganisme yang merugikan manusia. NK sel itu muncul pada saat seseorang menghadirkan Allah dalam dirinya. Muncul pada saat seseorang itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Di satu sisi bahwa kalau kita berzikir, kita mengingat Allah, hati kita tenang, dan ketenangan itu memunculkan berbagai hormon ketenangan tadi itu, ada 4 hormon itu. Kemudian di sisi lain mampu memproduksi NK sel itu, natural killer cell, yang fungsinya untuk membunuh mikroorganisme apapun itu yang merugikan manusia. Maka dengan kita banyak bersedekah, kemudian banyak berzikir, itu sudah luar biasa efeknya yang timbul di dalam tubuh kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita secara umum, secara general tadi itu. Untuk siapa saja, mikroorganismenya apapun itu akan dikalahkan oleh imunitas tubuh kita melalui mekanisme peningkatan imunitas secara medis maupun teologis yang dua ini sudah kita sampaikan itu. Tentu setelah itu semua ikhtiar kita lakukan, maka kita harus berdoa. Berdoa supaya kita jangan sampai terpapar virus. Jangan sampai sakit. Kalau toh Allah izinkan terpapar, Allah izinkan sakit, ya berdoa supaya segera diberi kesembuhan. Kemudian setelah ikhtiar-ikhtiar kita lakukan, kita berdoa, ya sudah kita bertawakal kepada Allah. Betul, sakit itu ya karena Allah. Wis loro gae wong lha apa jare Gusti Allah. Waras gae apa jare Gusti Allah. Iya. Tetapi wa alaisa lil insani illa masya'a. Bahwa Allah itu melihat semua aktivitas yang kita lakukan, ikhtiar-ikhtiarnya, maka kita mendapatkan sesuai dengan itu. Kalau kita berikhtiar dengan menjaga prokes, ya insya Allah Allah akan hindarkan kita dari COVID ini. Pada saat kita sudah berikhtiar, sudah berharap tidak dipaparkan oleh Allah, tapi kok masih terpapar, ya sudah, ini bagian dari takdir Allah itu. Ini bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kan saat sakit itu Allah cabut 3 perkara, keceriaan di wajah kita, selera makan kita, dan dosa-dosa kita. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Pada saat kita sembuh, Allah sembuhkan kita, maka keceriaan di wajah kita dikembalikan, selera makan kita dikembalikan, dosa-dosa kita enggak. Maka sering-seringlah sakit supaya dosanya berguguran. Ya tetap harus sehat. Artinya tetap kita ini berikhtiar untuk sehat supaya optimal kegiatan ibadah kita. Kalau toh diamanai sakit, kita ikhlas gitu loh. Ya sudah, sakit, wong saya sudah berikhtiar kok masih sakit, ya sudah. Ini menjadi bagian dari skenario besar Allah untuk supaya kita mampu meningkatkan keimanan, keikhlasan, ketakwaan, keislaman kita dengan cara Allah gugurkan dosa-dosa kita itu. Gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi untuk meningkatkan imunitas itu ada 2 hal besar, 2 ikhtiar yang bisa kita lakukan melalui ikhtiar medis dan ikhtiar teologis tadi itu. Ya, tentu sholat kita tingkatkan kualitas sholat kita itu dari yang semula agak telat-telat menjadi tepat waktu, dari yang sholatnya di rumah tidak berjamaah, bapak-bapak terutama ya harus ke masjid berjamaah, yang tidak pernah sholat sunnah digalakkan sholat sunnahnya, yang tidak pernah sholat tahajud, ayo mulai sholat tahajud 2 rakaat saja tidak apa-apa sudah.
Nanti kalau sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, bisa sempurna nanti 11 rakaat tiap hari. Maka dengan cara-cara itu insya Allah kita akan dihindarkan Allah dari paparan COVID-19 ini. Kalau toh terpapar ya Allah sembuhkan. Bagi yang sudah pernah terpapar ya Allah tidak paparkan lagi gitu ya. Sudah lulus LC, titelnya sudah LC, lulusan COVID sudah kayak Ustadz Adi Hidayat LC. LC-nya Ustadz Adi Hidayat itu C-nya kecil, kalau yang terpapar COVID C-nya besar, sama-sama besar LC. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Unek-uneknya apa supaya bisa lebih jelas dan tidak mendapatkan informasi dari yang hoax-hoax itu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Kalau sudah cukup, monggo. Untuk yang tidak pernah terpapar COVID, kenapa ya vaksinnya tidak pernah? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini memang ada dua pendapat terkait dengan yang setelah terpapar COVID itu apakah nunggu 3 bulan dulu untuk kemudian vaksin atau bisa langsung. Pendapat yang mengatakan 3 bulan itu kalau panjenengan perhatikan itu adalah saat awal-awal pandemi dulu. Saat vaksin jumlahnya masih sangat terbatas saat itu. Jadi mulai awal yang saya maksud awal vaksin itu Januari 2021. Jadi awal-awal mulai vaksin ada, Sinovac ada pada saat itu Sinovac karena itu yang kerjasama dengan Bio Farma Bandung. Ya, senyampang ngomong Sinovac. Saya tidak pada konteks membela Sinovac atau apapun, tapi ini ilmu pengetahuan yang harus disampaikan. Sinovac itu kalau panjenengan membaca sertifikasi halal dari MUI dan izin edar dari BPOM, itu tidak disebutkan bahwa mereknya Sinovac, enggak. Mereknya adalah Sinovac dan Bio Farma. Apa maknanya? Maknanya bukan dari Sinovac dari Cina sana didatangkan dianukan, enggak. Ini ke Bio Farma dulu, diteliti, diuji klinis di Bio Farma sampai uji klinis 3. Saya punya teman yang di sana ikut penelitian. Jadi menjadi bagian dari peneliti. Sebelum rame-rame panjenengan Januari itu Juni 2020 itu sudah dilakukan uji klinis. Itu sejak saat itu saya sudah komen, sudah kontak dengan beliaunya. Wis Dianu sudah Juli, Agustus saya tanya, gimana hasilnya? Sampai saat ini tidak ada apa-apa. Efek samping yang timbul, uji klinisnya itu lolos. Sampai saat ini efikasinya bagus, nggak ada efek samping yang timbul, kemudian daya lindungnya bagus. Agustus, September, Oktober saya tanya lagi, sampai Desember saya tanya, sampai akhir ini nggak ada apa-apa. Insya Allah nanti rilis Januari. Januari itu kemudian dipakai untuk kita gencar-gencarnya vaksin pada saat itu. Pada saat dirilis pertama kali, panjenengan masih ingat, yang divaksin dulu siapa? Nakes. Kenapa? Yang satu karena memang ada potensi terpapar lebih besar. Yang kedua karena vaksin yang tersedia itu jumlahnya terbatas. Maka kemudian nakes yang divaksin dulu. Kemudian kalau yang sudah terpapar itu kena nanti ya nunggu 3 bulan. Berdasarkan penelitian apa? Berdasarkan penelitian, mereka yang terpapar COVID itu yang sudah lulus itu 2-3 pekan kemudian diukur titer antibodinya itu masih rendah. Misalkan kita ibaratkan, panjenengan kalau mau melihat berapa titer antibodi yang aman, nggak akan ketemu browsing apapun. Tetapi dari teman-teman yang di patologi klinik itu membuat batasan kalau hasil titer antibodinya 250 dengan bau per mililiter, satuannya 250 bau per mililiter itu aman. Jadi kalau di atas 250 itu aman. Artinya imunitas untuk si COVID itu baik. Kalau di atas 250. Nah, rata-rata dari penelitian yang ada itu, mereka yang terpapar COVID 2-3 pekan kemudian diukur, titer antibodinya itu 20, 30 masih segitu. Sementara ada anjuran untuk 3 bulan karena apa? Karena memang pada saat itu kondisi vaksinnya yang masih belum banyak. Maka dianjurkan untuk 3 bulan. Kondisi yang terkini, aturan 3 bulan itu ada di aturan Kementerian Kesehatan. Kemudian aturan Kementerian Kesehatan, mohon maaf saya nggak hafal nomornya, misalkan nomor 10 gitu ya, yang mengatur bahwa vaksin bagi penderita pasca atau penyintas itu adalah 3 bulan. Kemudian terbit KMK terbaru, ibaratnya nomor 11 misalkan ya. Nomor 11, yang nomor 10 ini dibahas bahwa batasannya 3 bulan. Nomor 10 dibahas batasannya 3 bulan untuk penyintas. Nomor 11 KMK-nya tidak dibahas di sana. Dalam bahasa hukum, kalau panjenengan pasti banyak kan aturan Kemendikbud banyak kan ya. Yang semula dibahas, terus kemudian di nomor berikutnya terbaru tidak dibahas, berarti hal itu tidak diatur lagi. Bahasanya seperti itu. Maka pada saat yang aturan KMK Kementerian Kesehatan yang pertama itu membahas, nomor 10 tadi membahas tentang 3 bulan, kemudian nomor 11-nya tidak dibahas 3 bulannya, berarti sudah tidak ada perbedaan lagi bagi mereka penyintas atau tidak. Maka bisa langsung divaksin. Bahasanya seperti itu. Saya menyontohkan anak saya penyintas. Kita sudah sempat isolasi mandiri. Jadi dari 6 anggota keluarga di saya itu anak saya nomor 1 dan nomor 4 yang terpapar, yang kena positif. Saya, istri saya, dan 2 anak saya yang di tengah, 2, 3 itu alhamdulillah negatif. Jadi 2-nya ini yang isolasi mandiri di rumah. Kemudian sembuh, selesai. Beberapa saat kemudian ada vaksin Sinovac di Fatimah, ikut. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada apa-apa, baik-baik saja. Kemudian titer antibodinya 300-an sekian.
Maknanya apa? Maknanya pada saat setelah terpapar itu pun beberapa saat kemudian, karena itu tadi karena masih rendah, kemudian ditunjang dengan vaksin itu ternyata sampai 2 kali sudah, itu hasilnya tinggi, hasilnya bagus, 300 sekian, artinya di bawah, di atas 250, berarti memang punya daya tahan, punya kekebalan terhadap COVID itu. Nah, bagaimana sikap panjenengan kalau menghadapi ini? Terserah panjenengan. Wong yang pertama vaksin itu ya fikihnya mubah, vaksin silakan, tidak vaksin silakan, tapi sebagai seorang dokter, saya sarankan panjenengan vaksin. Karena itu menjadi bagian dari ta'awanu alal birri wat taqwa, supaya terbentuk herd immunity, supaya 70% jumlah penduduk Indonesia ini tervaksin. Bagi yang tidak mau vaksin, semoga masuk kategori 30% itu. Jadi walaupun ini tidak vaksin, tidak masalah, sudah 30%-nya itu, semoga yang mau vaksin ini masuk 70% itu. Sehingga mereka yang berkeyakinan tidak mau vaksin, ya silahkan, semoga masuk 30%, tidak banyak-banyak. Permasalahan yang timbul adalah di WA grup kita itu yang tidak mau vaksin, getolnya minta ampun untuk mengkampanyekan jangan vaksin. Sementara yang percaya vaksin, bukan sekedar percaya, paham dengan vaksin, diam-diam vaksin. Artinya bukan ngengkel di grup gitu loh. Bukan uyel-uyelan ngengkel-ngengkelan di grup, enggak, bapak sih nggak percaya vaksin, ya nggak usah vaksin, aku tak vaksin. Masalahnya di grup itu ada yang floating, ada yang melayang, maksudnya iki saja nih, oh posisi vaksin itu. Nah, kalau terus kemudian yang dibaca adalah yang non vaksin terus itu, bisa saja berpotensi untuk kemudian menjadi tidak mau vaksin. Kalau tidak mau vaksin, kemudian angka yang 30% ini melebihi, akhirnya yang tidak vaksin menjadi 50% misalkan, herd immunity tidak tercapai, maka pandemi COVID ini tidak selesai-selesai dalam tataran medis ya. Dalam tataran medis pandemi ini tidak selesai-selesai kalau orang yang nggak mau vaksin gencar mengkampanyekan tidak vaksin, sehingga orang yang di tengah-tengah akhirnya tidak mau vaksin, akhirnya menjadi 50% yang nggak mau vaksin, yang vaksin 50%, yang nggak mau vaksin 50%, tidak selesai-selesai pandemi ini. Secara keilmuan epidemiologi, secara keilmuan medis tidak selesai-selesai. Terus seperti itu nanti. Sekolah kita akan tidak buka secara utuh, nanti orang-orang yang jualan juga tidak bisa berdagang dengan baik. Siapa yang menjadi penyebabnya? Kalau dari cerita ini ya orang yang tidak vaksin tadi itu. Nanti masuk kategori wala ta'awanu alal itsmi wal udwan tadi itu. Ya seperti itu. Walaupun hukum dasarnya, fikihnya vaksin itu ya mubah memang. Silakan mau vaksin, silakan tidak mau vaksin. Tetapi itu tadi, konteksnya kalau mau kita menjadi bagian dari orang-orang yang solutif, menjadi, minjam istilahnya Bu Tejo itu ya, sing solutif lah gitu ya. Kalau kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang ikut berperan menjadi bagian dari solusi pandemi ini, ya vaksin lah. Vaksin apa yang baik? Yang ada aja, tidak usah mikiri vaksin iki opo iki, wes yang ada Sinovac, suntik Sinovac. Nanti ada AstraZeneca, silahkan AstraZeneca. Bagi medis Sinovac 1, Sinovac 2, yang ketiganya Moderna. Sudah. Saya kemarin diukur terakhir itu 476 kadar titer antibodi saya. Sekalian ini mumpung di sini, kalau Bapak Ibu pengen mengukur kadar titer antibodinya bisa periksa di Fatimah ya. Biar tahu panjenengan, sajane iki aku iki wis duwe gak kekebalan itu. Oh iya dokter promosi soalnya makanya melok bagian dari yang vaksin, soalnya promosi titer. Enggak. Dokter semuanya akan memilah mana tataran politis, mana tataran ilmu pengetahuan real. Jangan dicampur adukan. Saya dulu waktu yang pertama kali, kalau panjenengan mungkin pernah ikut kajian saya sebelum 2020, saya tidak mau vaksin. Rumah sakit itu kirimi surat dari Dinkes untuk daftar orang-orang yang divaksin. Nggak mau saya, nggak ngisi. Nggak, saya telepon ke kepala dinasnya. Mau vaksin apa? Uang masih penelitian kok sekarang sudah ribut. Karena saya punya teman yang di Bio Farma itu. Maka saya tidak menandatangani itu, saya tidak memberi daftar nama-nama nakes untuk divaksin pada saat bulan Oktober Novemberan itu. Karena belum ada yang menyatakan bahwa vaksin ini itu halal, vaksin ini izin edarnya sudah, nggak mau saya. Tetapi begitu terus kemudian Januari keluar, kontak dengan teman-teman yang di BPOM, oh ya wis metu iku 11 Januari insyaallah, 11 atau 13 Januari. Kemudian MUI juga sudah mengeluarkan fatwa halalnya, Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya juga sudah menyatakan itu, ya sudah, ayo divaksin. Artinya apa? Secara keilmuan sebelum 2020 saya nggak mau karena memang nggak ada yang menyatakan bukti efikasinya bagus, halalnya nggak ada. Kalau dipaksa di 2020 saya akan menolak. Maka di 2021 setelah ada semua itu, tataran teologisnya masuk, tataran medisnya selesai, ya sudah ayo vaksin. Ada beberapa orang yang mengikuti perjalanan ini, ada yang ngomong, Dokter Catur itu dulu nggak percaya vaksin, nggak mau vaksin kok, sekarang kok jadi mau vaksin. Itu membedakan, memilah mana tataran ilmu pengetahuan dan mana tataran politis. Panjenengan semua dulu kan 02 sih, ya? Enggak? Panjenengan dulu waktu pilihan presiden 02 apa 01? Kebanyakan 02 kan? Nah, itu dibawa terus, wis. Pokoknya posing dilakoni 01 itu salah kabeh, wis. Jangan dibawa tataran ininya itu. Uang yang sampean bela aja sekarang sudah di 01 kok. Uang sudah jadi menteri kok. Ya, kenapa kita nggak bisa move on? Jadi makanya jangan berpolitik kalau memang nggak paham dengan semua aspek terkait dengan hal itu. Sudahlah, panjenengan mikirnya sekarang ini bagaimana memajukan sekolah ini, bagaimana murid-murid itu bisa impact dan ipteknya betul-betul hebat. Ini visinya apa sekolah ini? Sesuai visi sekolah ini seperti apa? Wis nggak usah melok-melok tataran politik itulah, sudahlah wis.
Mau ada PAN, mau ada umat, mau PKS, mau apapun itu sudahlah. Wis ayo berkhidmat di Muhammadiyah saja untuk terus kemudian bisa memberi manfaat kepada persyarikatan ini. Kalau di konteks sekolah ya bisa memberi manfaat kepada anak didik kita, yang juga itu menjadi bagian dari media dakwah kita sesungguhnya itu ya. Saya kira itu, Ibu kalau mau mengikuti yang langsung vaksin silakan. Kalau mau ngikut yang 3 bulan silakan. Penjelasannya seperti tadi itu. Yeah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Nggih. Ya kawan kira masuk kepala sekolah ditolak. Nek gurunya ditolak cik wani aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi dari Dinas Provinsi Jawa Timur bahwa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka itu harus guru, tendik, dan siswanya vaksin. Sedangkan realita di sekolah kita, guru, tendik maupun siswanya masih ada yang belum vaksin. Bahkan siswa pun hanya berapa persen yang sudah vaksin. Kita kan sudah bertahun-tahun bekerjasama dengan Rumah Sakit Siti Fatimah. Apakah diperbolehkan kita vaksin di Rumah Sakit Siti Fatimah? Yeah. Pertanyaannya apakah diperbolehkan vaksin di Siti Fatimah? Jawabannya boleh. Lu memang nggak bayar loh. Vaksin di Fatimah itu katanya orang-orang yang vaksin, vaksin paling enak. Gak ngantri, adem, dikai kotaan. Itu katanya orang-orang. Maka mereka yang terjadwal ada vaksin di mana sama di Fatimah, milih di Fatimah. Gini. Silakan untuk vaksin di Fatimah, guru-gurunya sudah? Semua sudah? Sebenarnya itu kemarin itu jadi gini, Umsida itu dapat 5.000 kemarin itu, 5.000 orang untuk mahasiswa, dan kemudian setelah mahasiswa selesai, itu sebenarnya saya sudah sampaikan pada saat itu ke AUM. AUM itu guru-gurunya aja dulu, guru dan karyawan sekolah itu dianukan, kalau rumah sakit sudah semua. Ya, terus kemudian kalau itu sudah beralih ke ortom. Yang Aisyah sudah punya sendiri sih, ke yang lain, mau tapak suci, mau kokam dan seterusnya itu menjadi bagian dari yang dijadwal setelah mahasiswa itu. Nah, kemudian sudah dilakukan itu. Panti sudah, anak-anak panti itu dicelep di masing-masing berapa itu ada 47 orang anak panti itu yang sudah divaksin melalui koordinasi kami, saya MKS dengan Umsida. Untuk Umsida itu bisa dapat banyak, 5.000 karena jalur yang berbeda dengan yang di Dinas Kesehatan. Kami yang Yankes itu mengajukan 500 orang. 500 orang kemarin itu kita sudah 2 kali, artinya sudah 100, kita bagi menjadi 5, 100 orang, 100 orang. Kita sudah 2 gelombang. 100 orang, 100 orang itu. 100 orang yang pertama kali itu sudah kami share kan ke KMM, mau kan siapa yang mau vaksin ke PDM, untuk orang-orang PDM dulu siapa yang belum vaksin. Kemudian Aisyah, kemudian yang lain di KMM, di grup-grup Mubalex itu sudah, ayo siapa yang belum vaksin silakan vaksin. Nah, itu sudah mentok. Orang-orangnya sudah, akhirnya ke orang lain, ke warga Muhammadiyah yang bukan pengurus, pokoknya warga Muhammadiyah yang lain. Kemudian itu sudah kami koordinasikan dengan PDM. Kemudian yang vaksin gelombang kedua, vaksin pertama atau vaksin dosis 1 yang gelombang kami dapat 105 kali. 100-nya sudah. 100 yang kedua ini kami anukan lagi. Ayo sopo konco-konco sing gurung itu, kokam yang belum siapa, yang belum siapa, ayo dianu lagi. Sudah, responnya juga nggak terlalu bagus menurut saya. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Saya cukup heran pada saat vaksin itu kok ono arek Cina mrene iki. Apa sih? Iki melalui jalur mana ini? Nggak pakai, mungkin Ustaz Faris lihat ya. Nggak pakai jilbab anuan gitu, itu orang Cina kok ngantri ikut vaksin. Iki melok jalur sing ngendi gitu. Wong saya anunya itu ini untuk Muhammadiyah, ini untuk anu kok. Apa iya itu dia orang Muhammadiyah? Ya husnudonnya mu'alaf sudah lah. Jadi, nah itu kan, artinya apa? Artinya target yang kita pinginkan itu Muhammadiyah selesai dulu, kemudian baru orang lain, itu menjadi bias, menjadi tidak. Kenapa? Karena orang Muhammadiyah sendiri juga masih nggak mau vaksin, masih akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Ya sudah, kami tenaga medis itu tidak boleh membedakan ras, suku, golongan, tidak boleh. Vaksin, ya wes daftar ono, sudah masuk di Bitly-nya, ya sudah divaksin. Ini yang kami belum dapat itu yang 300 itu. Jadi kami 500 kan, 200 sudah, yang 300 itu belum. Yang 300 itu kami usahakan selalu tanya ke Dinkes itu. Ya ini loh, kalau menurut saya ruwetnya di Indonesia termasuk Sidoarjo ini. Yang pelayanan kesehatan seperti kami ini mendapatkan Sinovac itu sulit sekali. Tapi yang sekolah, dalam hal ini kita contohkan, tidak usah orang lain, sudah Umsida, itu dapat langsung 5.000 gelodak gitu. Kami dapat 500, itu 100, 300-nya masih belum sampai sekarang. Maka kami berkolaborasi dengan Umsida. Umsida itu sudah dijanjikan oleh Bu Gubernur, nanti akan kami tambah 5.000 lagi. Itu momen baik kalau menurut saya, segera koordinasikan. Pelaksananya nanti bisa, selama kemarin yang 5.000 itu pelaksananya gabungan antara Fatimah sama Fikes, sama Umsida, Fakultas Ilmu Kesehatan. Kami sebagai supervisinya, adik-adik yang mahasiswa itu yang menjalankannya. Tapi saat divaksin, vaksinatornya dari kami. IT-nya macam-macam itu dari kami sebagai supervisor saja, supervisi mereka yang melakukan. Nah ini aneh itu, uang pelayanan kesehatan malah porsinya segitu, itu pun diincerit-incerit, yang di luar fasilitas kesehatan kok malah bisa dapat banyak. Nah itu yang kami protes ke Dinas Kesehatan dan yang nggak bisa jawab, ya harus kami ini dapat droppingan dok, kalau sudah dapat ya sudah dibagikan, kalau enggak ya sudah mau apa yang dibagikan. Maka yang terjadi adalah
Beberapa waktu yang lalu di Surabaya ada vaksin massal, vaksin 1 massal, Juli, jatuh temponya vaksin 2-nya atau dosis 2-nya itu Agustus kemarin, 23 Agustus, 21 diminta ke sana akan dipecah supaya nggak terjadi kerumunan, Sabtu 21 Agustus, datang diomong nggak ada vaksinnya, nanti dijadikan satu aja lagi 23 Agustus. 23 Agustus, mereka pada datang semua dikabari kalau nggak ada vaksin. Nggak ada vaksin kedua. Maka terus kemudian di antara sekian ribu orang itu ada yang Muhammadiyah Surabaya, telepon ke saya. Dok, ini jadwalnya vaksin 2, vaksinnya nggak ada. Kebetulan kami ada vaksin sisa yang Umsida itu, tapi untuk yang vaksin berikutnya nanti, maka kami beri slot, sudah kumpulkan 10 orang untuk kami vaksin kedua. Vaksin ke-1-nya di Surabaya. Vaksin keduanya sudah di kami aja, tapi harus 10 orang, karena satu file itu untuk 10 orang. Sudah, akhirnya keesokan Selasanya vaksin ke rumah sakit di Fatimah, 10 orang itu. Nah, berikutnya itu Kamis besok tanggal 2, itu di kami ada vaksin 170 orang. Sudah habis kuotanya. Itu sudah dirilis jam 1 atau jam 8 ini dirilis ya, jam 10 sudah penuh, sudah habis itu. Padahal itu lingkup Muhammadiyah saja untuk saat ini. Coba saat kemarin itu seperti itu, Masya Allah, senang banget kita, betul-betul orang Muhammadiyah yang dapat, bukan orang di luar Muhammadiyah. Bukan membedakan orang Muhammadiyah atau bukan, tapi tentu yang kita dapat ya kita optimalkan untuk kita yang belum gitu loh. Insya Allah nanti kalau begitu datang yang vaksin berikutnya, sisa kami yang 300 itu ada, ya nanti kami akan koordinasikan. Tolong saya diingatkan. Ada baiknya, karena kita nanti akan dapat 5.000 itu, yang pertama lewat jalur sekolah dulu, ajukan ke Dinas Kesehatan. Nanti mana yang lebih dulu. Kalau kemudian yang Umsida dapat 5.000, koordinasi dengan Umsida, nanti siapa-siapa yang harus divaksin, jatah untuk Semamuga berapa, silakan. Dari yang 5.000, nanti itu dibagi betul itu. Jangan sampai keluar dulu sebelum yang di internal kita selesai. Kami dapat 500 itu sudah seperti itu. Dari PWA sama, di lingkup Muhammadiyah dulu, PDA 150 orang saat itu sama. Sudah disebar, gak ono sing gelem vaksin saat itu loh ya. Saiki uyel-uyelan golek vaksin. Nah, ya, alhamdulillah lah ya. Manusia berproses ya, berproses untuk bisa tahu yang sebenarnya. Jadi gitu ya. Saran saya, Bu, nanti bisa mengajukan surat ke Dinas Kesehatan untuk vaksin. Terus kemudian nanti juga buat surat ke Umsida. Sampaikan saja, saya dapat informasi dari Dr. Catur kalau akan ada droppingan vaksin 5.000 dari provinsi, itu dari Kementerian Kesehatan aslinya, Kementerian Kesehatan ke provinsi, terus Dinas Kesehatan provinsi, kemudian ke Umsida. Itu kami ikut menjadi bagian dari kuota yang diberikan. Apalagi kalau disertai data jauh lebih bagus. Panjenengan sudah punya datanya, sekian orang sudah sampaikan ke Umsida, slot untuk Semamuga sekian sudah. Jadi nanti nggak kepakai oleh orang lain. Ya, saya kira itu untuk vaksin. Kalau di Fatimah ada, ya pasti kami akan berikan ke internal di Muhammadiyah. Ya, saya kira itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua. Mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.